Muhammad Maulad Dawilah punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawilah mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, enggak, tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak. Dikira sama si tasbih masih dipakai. Anak punya saudara cerita dulu ada di daerah sini, ada waliullah. Itu mobilnya mogok, dikencingin bisa jalan. Hada waliullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mendengar ucapan Laits bin Sa'ad, faqih Mesir. Laits bin Sa'ad mengatakan, apabila engkau melihat seorang yang berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan orang itu. Jangan sampai engkau, oh ini waliullah, hatta ta'rida amalahu alal kitab wa sunnah. Sampai engkau melihat apakah amalan dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Imam Syafi'i ketika mendengar hal ini? Beliau mengomentari, laqad qassara Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad kurang mantap tuh, ucapannya kurang tuh. Apabila engkau melihat orang berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau dia terbang di angkasa, maka jangan tertipu dengan orang itu. Hatta ta'ridu amalahu, sampai engkau lihat amalan dia, paparkan amalannya kepada kitab dan sunnah. Kenapa? Fa inna syaitan yatiru minal masyriq ilal maghrib. Setan itu terbang dari timur ke barat, dari barat ke timur. Jadi jangan dipikir dia waliullah. Sebagian orang berpikir orang yang kebal adalah waliullah. Anak punya paman cerita, dia punya anak, dia sakit lah. Lalu dia berangkat ke situ Bondo, ke rumah satu orang yang dikenal dia sebagai waliullah. Paman anak cerita, orang ini berdoa, minta dengan permohonan yang anak kesian sama orang itu. Lalu dia keluarkan pisau, dia iris-iris jarinya. Anak kata paman takut, ternyata nggak apa-apa. Lalu dia keluarkan lidahnya, diiris-iris lidahnya. Orang kalau melihat seperti ini apa kata orang kampung? Allah, sakti, ada waliullah. Enggak. Jadi bukan ciri-ciri waliullah itu sakti, bukan. Artinya orang yang kebal, orang yang bisa antum minta duit sama dia, lalu dia ngomong, mana kertas? Antum berangkat ke toko, kasih kertas dia. Bismillah. Jadi fulus. Masya Allah. Ini waliullah. Enggak cuma. Ingat yang disebut waliullah di sini. Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang sholat insya Allah waliullah, mukmin sholat waliullah. Tapi berbeda dengan orang yang sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Ini yang tadi disebutkan. Kalau mau jadi waliullah, laksanakan yang wajib, bukan meninggalkan yang wajib. Di kitab Talbis Iblis insya Allah disebutkan tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, dia
pada satu hari berada di antara tidur dan tidak tidur. Tahu-tahu ada cahaya. Cahaya itu memanggil, "Ya Abdul Qadir." Kata Syekh, "Labbaik." "Labbaik," kata dia. "Aku adalah Rabbmu." Dalam suara itu disebutkan, "Aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Ketahuilah bahwa aku telah menggugurkan atasmu kewajiban sholat." Apa kata Syekh Abdul Qadir? "Inta iblis," kata dia. "Dari mana kau tahu?" kata dia. "Aku sudah banyak menyesatkan orang. Orang ahli ibadah, Masya Allah, sampai makom tertinggi nggak sholat. Makomnya udah beda." Kata dia, "Allah itu nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita meninggalkan sholat. Yang nyuruh meninggalkan sholat itu siapa? Ya iblis." Di sini jemaah. Jadi kalau mau jadi wali, laksanakan yang wajib. Terus laksanakan yang wajib. Kemudian amalkan yang sunnah untuk mendapatkan kecintaan spesial dari Allah. Kecintaan yang istimewa. Yang kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah tuh akan panggil Jibril. Dengan apa kita mencapai cinta Allah Jalla Jalaluh? Dengan mengamalkan yang sunnah. Kita sholat, semuanya sholat di masjid, sama yang wajib. Tapi ada perbedaan antara ana sama antum. Ternyata antum kalau pulang ke kamar, antum hamparkan sejadah, antum sholat ba'diyah. Ana sampai rumah tidur. Sama-sama yang wajib. Tingkatan antum beda. Allah melihat antum mendekatkan diri. Ada yang Masya Allah, ada mahasiswa yang kalau jam 3 malam bangun. Ngapain? Buka HP-nya. Mungkin ada WA yang masuk atau apa, lalu tidur lagi. Tapi ada yang jam 3 malam, Masya Allah, dia hidupkan HP-nya untuk melihat jam, dan kemudian dia berangkat ke kamar mandi, berwudu. Di sini kata Allah, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Proses itu dia jalani, mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah terus, nggak berhenti. Karena ada orang, Masya Allah, puasa sunnah, terus berhenti. Ini enggak. Ini berkesinambungan dia. Karena sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan walaupun sedikit. Hatta uhibba, sampai aku jatuh cinta sama dia, kata Allah. Aku cintain dia. Kalau Allah cinta, Allah panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hib." Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintain dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada semua penghuni langit, mengatakan kepada mereka, "Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, kalian semua cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Bayangkan jemaah. Jibril mencintainya, Mikail mencintainya, Israfil mencintainya, malaikat-malaikat penjaga pemikul arsy Allah mencintainya, malaikat-malaikat al-kurubiyun yang berada di sekitar arsy mencintainya. Allahu Akbar. Semua yang di langit mencintainya.